Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Di cuaca yang sangat panas ini, Pak Rudi, kita mencoba sedikit rileks ya, Pak Rudi Permana. Baik, Pak Rudi Permana, gimana proses yang terjadi selama 1 bulan terakhir ini? Apa saja yang sudah berjalan dan apa saja yang sudah dicapai selama 1 bulan terakhir ini? Dalam 1 bulan terakhir ini saya melakukan aksi nyata modul 3.1, 3.2 dan 3.3. Ya. Dan aksi nyata itu sudah dilakukan sesuai dengan rencana aksi yang dibuat. Ya. Sudah aksi nyata ya Pak Rudi ya? Iya. Baik Pak Rudi, kalau boleh tahu apa aksi nyata yang telah dilakukan terkait dengan modul-modul 3 tersebut? Terkait dengan modul paket 3, aksi nyata yang sudah dilakukan, terutama aksi nyata tersebut berdampak pada murid, baik dalam hal pengambilan keputusan untuk modul 3.1 maupun dalam hal pemanfaatan aset sekolah untuk kemajuan belajar murid ya pada modul 3.2 dan pengelolaan program yang berdampak pada murid untuk modul 3.3 ya. Ya. Baik, mungkin kita akan lebih lanjut nanti terkait aksi nyata yang lebih spesifik ya Pak Rudi Permana. Ya. Baik, Pak Rudi Permana sudah sangat luar biasa ya, sudah melaksanakan aksi nyata sesuai dengan yang terdapat di dalam modul ya. Ya. Baik modul 3.1 sampai modul 3.3 ya. Ya. Ini sudah sangat luar biasa ya. Ini kan sudah jalan bulan ke-6 ya. Ya. Terkait dengan proses perjalanan pendampingan guru penggerak ini ya. Ya. Baik Pak Rudi Permana, jadi pada pendampingan ini nanti Pak Rudi Permana, adapun tujuan khusus pendampingan ini adalah nanti bagaimana Pak Rudi Permana bisa menerapkan ya yang terkait dengan modul 3.1 sampai dengan modul 3.2 ya Pak Rudi Permana. Ya. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi terkait dengan tugas Loka Karya 6 ya. Loka Karya 5 kemarin ya. Loka Karya 5. Loka Karya 5 kemarin yang program sekolah yang berdampak pada murid. Ya. Cuaca sudah cukup panas nih Pak Rudi Permana. Ya. Ya. Baik Pak Rudi Permana, ini terkait dengan penerapan program yang berdampak pada murid. Ya. Nah, baik sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid yang Pak Rudi Permana lakukan? Nah, program tersebut sudah dilakukan dan sudah ada hasil serta dampaknya. Juga laporan atau artikel refleksinya sudah dibuat dan diupload di LMS karena memang tenggat waktu untuk mengupload di LMS itu sudah ada walaupun belum berakhir. Nah, jadi karena sudah ada waktunya, sudah disediakan waktunya untuk mengupload, laporan itu sudah saya upload. Sudah dapat ya. Berarti sudah dilaksanakan ya? Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan, ya. Kemudian sudah ada dampak. Ya, sudah ada hasilnya, sudah ada hasil, dampaknya. Ya, dampaknya. Baik, luar biasa Pak Rudi Permana. Ya. Tanggapan rekan sejawat terkait dengan penerapan program sekolah yang berdampak pada murid ini? Ya, rekan sejawat mendukung, terutama karena program ini memanfaatkan barang bekas dan itu juga sejalan dengan pemikiran teman sejawat karena teman sejawat juga melakukan hal yang sama seperti Bu Hamima membuat kolase dari daun kering yang sudah jatuh di tanah kemudian dibuat kolase. Nah, tidak jauh beda dengan saya juga memanfaatkan sampah untuk membuat program yang berdampak pada murid. Baik, ya. Responnya sangat bagus sekali. Ya, dari teman sejawat. Ada teman sejawat yang juga bersama-sama melaksanakannya walaupun ya. berbeda materi. Ya, berbeda materi dan berbeda bahan, tetapi sama-sama dari sampah. Intinya adalah pemanfaatan lingkungan sekitar yang terkait dengan sampah ya. Baik, luar biasa Pak Rudi Permana, ini yang sangat kita perlukan. Jadi
responnya cukup baik ya. Ya. Bahkan ada sudah menerapkan apa yang Pak Rudi pernah lakukan juga. Ya. Apakah program sekolah yang berapa pada umur ini sudah sesuai dengan tujuan dan ekspektasi yang Pak Rudi pernah inginkan? Saya rasa program yang saya lakukan sudah sesuai dengan tujuan dan ekspektasi saya, di mana tujuan saya itu terutama adalah membuat murid memahami suatu konsep matematika, terutama konsep tentang jaring-jaring bangun ruang dan sifat-sifat bangun ruang. Kemudian harapan saya juga murid dilibatkan secara langsung dalam pembuatan alat peraga ini. Nah, sehingga dalam satu hal kekurangan alat peraga matematika tadi dapat diatasi, dalam hal yang lain murid terlibat melakukannya sehingga dia belajar sambil melakukan. Nah, ini yang mungkin peserta didiknya sukai ya, Iya. pembelajaran model seperti ini. Baik, Pak Rudi Permana. Berarti sudah sesuai dengan tujuan dan harapan yang Pak Iya. Rudi Permana inginkan ya. Iya. Bagaimana sih perasaan Pak Rudi Permana ketika menerapkan rencana program yang berdampak pada murid ini? Ya, saya merasa senang karena baru kali ini saya membuat program yang memang direncanakan secara matang, mengikuti tahapan Bagja dan MELS yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Nah, kalau pada sebelum-sebelumnya memang dilakukan kegiatan yang melibatkan murid, tetapi saya anggap bukan suatu program yang terstruktur gitu, karena tidak mengikuti tahapan Bagja, tahapan apa? Karena waktu itu kan saya belum ikut pendidikan guru penggerak. Jadi dengan ada yang guru penggerak ini, Pak Rudi bisa menerapkan segala langkah-langkah atau proses yang terkait dengan program sekolah yang berdampak pada ini tentunya ya. Iya. Baik, luar biasa juga Pak Rudi Permana. Baik, Pak Rudi Permana, mungkin ada tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan program ini. Kira-kira apa saja sih tantangan dan kesulitan Pak Rudi Permana dalam melaksanakan program ini? Ya, pertama dari segi tantangan, nah untuk menjalankan program ini, murid itu harus memahami dulu jaring-jaring bangun ruang. Nah, karena jaring-jaring bangun ruang ini merupakan prasyarat untuk membuat model bangun ruang. Nah, jadi itu tantangannya bagaimana supaya murid paham dulu tentang jaring-jaring bangun ruang. Baru dia bisa dibimbing membuat model bangun ruang. Nah, kesulitan yang saya alami, nah ketika akan membuat model bangun ruang ini tentu memerlukan alat. Nah, seperti gunting, lem. Nah, kalau bahan sih banyak lah, sampah kardus itu banyak ya. Cuma alat tadi berupa gunting dan lem yang cukup gitu. Nah, itu kesulitannya. Kesulitan dari segi pendanaan juga ya. Iya. Kalau dari peralatan-peralatan yang ada di sekitar mungkin tidak terlalu sulit. Iya. Kemudian tantangannya juga kemampuan siswanya ya. Iya, kemampuan siswa dalam memahami materi prasyarat tadi. Seharusnya ada prasyarat itu. Iya, tadi. prasyarat. Baik Pak Rudi, ketika ini dilakukan Pak Rudi Permana, gimana sih Pak? Dia pernah menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut. Ya, saya menempatkan diri pertama sebagai guru. Nah, tugas utama saya tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi juga saya harus membimbing. Nah, jadi terkait dengan tugas membimbing ini, ya saya harus membimbing murid pertama supaya memahami materi prasyarat, kemudian membimbing murid ketika dia melakukan praktek membuat model bangun ruang tadi. Nah, kemudian terkait dengan peran saya sebagai guru penggerak, tentu sebagai penggerak saya harus bisa mengatasi segala tantangan dan kesulitan supaya program ini bisa terlaksana. Baik, luar biasa Pak Rudi Permana. Jadi saya kira sudah bisa diatasi ya. Iya. Sudah bisa diatasi dengan segala kemampuan yang Pak Rudi miliki, baik selaku sebagai guru maupun selaku sebagai pelaksana dalam program pendidikan guru penggerak. Iya. Apakah ada bantuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan ini? Ya, ada. Pertama, bantuan dari teman sejawat tadi, karena kami kan saling bertukar pikiran terkait dengan apa saja barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan.
Nah, kenapa barang bekas yang dipilih? Karena pertama menghemat pengeluaran atau dari segi pendanaannya, kemudian juga untuk mengajarkan anak-anak tentang pelestarian lingkungan, karena materi pelestarian lingkungan ini ada di dalam tema. Nah, kemudian juga mengajarkan anak tentang kebersihan secara tidak langsung, karena kalau sampah berkurang berarti dari sisi kebersihan lingkungan juga dia akan berdampak. Nah, kemudian bantuan dari orang tua murid. Nah, orang tua murid tentu harus menyediakan alat tadi. Karena kalau mengandalkan alat yang ada di sekolah, seperti gunting yang ada di sekolah, itu tidak akan cukup. Maka saya meminta kepada anak ya, supaya mereka menyampaikan kepada orang tua mereka, supaya orang tua mereka menyediakan gunting dan lem. Nah, untuk itu saya perlu melakukan wawancara kepada anak-anak tadi, perwakilan saja. Apakah di rumah mereka sudah ada lem, sudah ada gunting, sudah ada kardus bekas. Nah, begitu. Untuk mendapatkan data awal lah. Baik, ini terkait dengan identifikasi Ya. kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan program ini. Ya. Baik, saya pikir sudah ada bantuan-bantuan tersendiri ya. Iya, ada bantuan. Bagaimana sih pengaruh adanya tantangan dan kesulitan parodi permainan ini terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang dapat pada murid? Ya, pengaruh kesulitan dan tantangan dalam pembentukan program yang berdampak pada murid adalah pertama, dengan adanya kesulitan dan tantangan tadi, tentu ini akan memacu kreativitas kami, guru-guru ya, bukan hanya saya, bagaimana mengatasi suatu kesulitan dalam membuat program. Nah, kemudian program apa yang mudah dilaksanakan, yang barangnya tersedia dengan banyak, peralatannya juga mudah didapatkan gitu. Juga ini akan memacu saya dan guru-guru yang lain untuk berpikir ke depan program apa lagi yang bisa dibuat agar berdampak pada murid. Baik, tindak lanjut dari program ini ya. Iya, iya. Baik, semoga ini bisa nanti dituangkan pada loka karya yang nanti. Iya. Baik, Pak Rudi Permana, ini kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan implementasi aksi nyata modul 3.1 dan 3.2 ya. Iya, iya. Mungkin yang pertama ini bagaimana sih proses pelaksanaan aksi nyata yang Pak Rudi lakukan untuk modul 3.1 dan 3.2? Ya. Pertama untuk modul 3.1, nah dalam melakukan aksi nyata ini pertama saya mengamati dulu pengambilan keputusan dalam hal apa. Nah, kemudian setelah melakukan pengamatan bahwa rupanya ada murid di kelas saya yang dia beberapa kali tidak masuk karena kendaraannya dipakai oleh orang tua, berhubung orang tuanya pindah tempat tinggal. Walaupun di kampung rumahnya masih ada, tapi orang tuanya lebih memilih tinggal di mes perusahaan. Nah, kemudian dari pengamatan tadi disusunlah rencana aksi. Nah, setelah rencana aksi jadi, kemudian dilakukanlah aksi nyata. Nah, itu untuk modul 3.1. Sedangkan untuk modul 3.2, nah, rencana aksi tadi, sebelum membuat rencana aksi, seingat saya di LMS itu kan ada demonstrasi kontekstual. Nah, pada demonstrasi kontekstual itu saya sudah memasukkan aset-aset sekolah apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan belajar murid. Kemudian pada rencana aksi kalau tidak salah itu menyatu dengan koneksi antar materi. Saya masukkan rencana aksi di situ, saya kirimkan lewat LMS, kemudian mendapat respon yang positif dari fasilitator, baru saya lakukan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya itu untuk modul 3.2. Baik. Baik, ternyata sudah melaksanakan aksi nyata ya, Ya. untuk pakai modul 3.1, 3.2. Ya.
modul 31 Pak Rudi sudah mengambil keputusan terkait dengan anak yang tidak masuk Iya, terkait kendala kendaraan. kendaraan karena orang tuanya sudah pindah. Iya. Kemudian di aksi 3.2 ini identifikasi aset-aset yang ada di Identifikasi sekolah, ya. aset, Dan ini pun sudah diterapkan juga Iya. untuk kepentingan belajar, proses peningkatan pembelajaran. kemajuan belajar murid. Baik, luar biasa nih Pak Rudi Permana. Nah, baik Pak Rudi Permana, bagaimana sih perasaan Pak Rudi Permana selama mengerjakan tugas aksi nyata modul 3.1 dan 3.2 tersebut? Kalau secara umum saya merasa senang ya telah mengerjakan aksi nyata modul 3.1 dan 3.2. Nah, untuk modul 3.1 saya rasa baru kali ini saya melakukan praktek coaching dalam membantu pengambilan keputusan. Nah, ini salah satu manfaat dari pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan. Kalau pada sebelumnya pengambilan keputusan itu tidak melalui praktek coaching. Nah, kemudian untuk modul 3.2, nah juga pemanfaatan aset bagi kemajuan belajar murid ini sudah diintegrasikan dengan berbagai aset. Nah, kalau pada sebelumnya tidak, dia terpisah-pisah saja. Itu Iya. terkait dengan perasaan yang perlu dihadapi ketika Iya. mengerjakan modul 3.1 dan ini pun sudah selesai juga diupload, Iya, ya. Nah, iya, Pak Rudi mungkin ada beberapa temuan mungkin ya iya. terkait dengan tantangan ataupun kendala dalam melaksanakan aksi nyata modul 3.1 dan kalaupun ada, kira-kira itu bagaimana sih Pak Rudi bisa mengatasi kendala atau tantangan tersebut? Nah, pertama kendala dalam melakukan aksi nyata modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan tadi. Nah, karena pengambilan keputusan ini dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan coaching, maka kendalanya adalah dalam hal menggali kemampuan anak untuk mengatasi masalahnya sendiri. Nah, itu tadi menemukan alternatif membantu anak supaya mendapatkan alternatif penyelesaian masalah dia. Nah, itu kendala modul 3.1. Adapun cara mengatasinya adalah saya lebih memahami model Tirta. Nah, jadi dengan menggunakan model Tirta ini saya dapat menggali anak itu potensi-potensi yang dimiliki anak tadi dalam menyelesaikan masalahnya itu. Kemudian untuk modul 3.2, kendala yang saya hadapi ya dalam pemanfaatan aset yang berdampak pada kemajuan belajar murid. Nah, karena ini saya terutama memanfaatkan aset lingkungan atau alam yang ada di sekitar ini. Nah, itu murid saya ajak belajar di luar kelas. Mereka mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, mana yang berkembang biak secara generatif, mana yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, masalah yang ditemukan adalah karena ramainya murid, ada beberapa orang murid yang ketika disuruh melakukan pengamatan di lapangan, dia justru bermain. Nah, jadi dia tidak mengisi lembar pengamatan. Nah, upaya saya untuk mengatasinya, saya harus lebih memberikan perhatian kepada murid tadi supaya dia mau mengisi lembar pengamatan tadi. Baik. Terkait dengan kendala ya, temuan-temuan yang perlu Iya. ditemukan Iya. saat melaksanakan Iya. aksi nyata modul 3.1 dan 3.2. Iya. Nah, ini ternyata ada kaitannya juga dengan coaching ya. Iya. Terkait Ada. dengan pengambilan keputusan. Iya. Baik, sudah ini luar biasa Pak Rudi. Iya. Kira-kira Pak Rudi Permana, apa sih pembelajaran yang Pak Rudi Permana dapatkan yang ini bisa menjadi perbaikan di masa mendatang? Nah, pertama terkait dengan modul 3.1, pembelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa dalam pengambilan keputusan, terutama dalam yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid,
dan saya rasa juga masalah-masalah yang berkaitan dengan guru itu bisa digali dan diselesaikan ya dengan menggunakan praktek coaching menggunakan model Tirta. Nah, sedangkan untuk modul 3.2 pembelajaran yang saya dapatkan bahwa untuk kemajuan belajar murid ya anak-anak itu dapat kita bawa belajar di luar kelas, memanfaatkan alam atau lingkungan sekitar, atau memanfaatkan potensi budaya, bisa juga potensi budaya yang ada di sekitar masyarakat di sini. Nah, misalnya anak dibawa ke Bantang sana, dibawa ke rumah adat supaya dia nanti bisa mengamati bagaimana bentuk rumah adat, bahan untuk pembuatan rumah adat itu dari apa, nah begitu. Gitu ya. Ya. Baik. Jadi ada pembelajaran Ya. terkait dengan modul 3.1 dan modul 3.2 Ya. yang bisa menjadi perbaikan. Ini jadi Ya. masih menjadi PR dan ini potensi Pak Rudi Permana ya Ya. untuk di masa mendatang. Ya. Saya pikir sudah sangat luar biasa Pak Rudi Permana sudah melaksanakan apa yang namanya pengambilan keputusan di modul 3.1, kemudian sudah memetakan sumber daya ya, Ya. yang sesuai dengan yang terdapat di modul 3.2. Nah, Ya. baik, terima kasih Pak Rudi Permana sudah berbagi fakta baik terkait dengan penerapan program mendapat pada murid, kemudian aksi nyata untuk modul 3.1 dan 3.2. 3.2-nya yang sudah baru dilaksanakan, sudah terapkan dan sudah memiliki dampak ya Pak Rudi Permana ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih ditingkatkan lagi Pak Rudi Permana ya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Rudi Permana ini bisa terus tadi ya terkait dengan apa yang Pak Rudi sampaikan. Ya. Ini terkait dengan pemetaan sumber daya, kan Ya. ada banyak sumber daya Ya. Ya. baik di dalam maupun di luar Di luar sekolah. Nah, ya tadi Ya. yang dibilang kan, yang dikatakan kan ada ternyata rumah adat, Ya, ada rumah adat ya. yang di sekitar sini Ya, ya. maupun di sini ya. Ya, di Dan, kampung. Nah, ini pun terkait juga dengan ada materi yang ada di Pak Rudi Permana ajarkan. Ada, yaitu pada tema keanekaragaman budaya. Oke, Ya. Baik Pak Rudi Permana, terima kasih sudah berbagi fakta baik. Mudah-mudahan ini adalah langkah yang ini sudah lebih dari 10 jalan ya. Ya. Di pendampingan individu ke-6. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus melaksanakan program pendidikan guru tunggal ini sampai selesai ya, sampai Desember ya Pak Rudi Permana. Baik Pak Rudi Permana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.